Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang melanjutkan kitab Ithafu Ahlil Islam, hadiah kepada ahli Islam bi khususiyatis siyam, tentang pembahasan khusus daripada puasa, ta'lif daripada susunan al-Imamul Allamah Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah radhiyallahu wa ardhana wa anadarin amin. Ini sudah kita bahas 2 Ramadan lalu, ini masih melanjut, belum selesai ya. Bab terakhir kita sudah bahas tentang bab kedua, yaitu tentang ahkam tata alaq bisyam, hukum-hukum yang berkait dengan puasa. Babu tani fi ahkam bisyam wa muta'alliqatihi, tentang hukum puasa dan muta'alliqnya, dan yang berkait dengannya. Fi fusul, ada berapa pasal ya, kita sudah bahas. Sekarang pada kesempatan terakhir itu kemarin, itu pasal 12 sudah kita mulai. Fi adabi shaum wa sunnatihi, tentang adab-adab puasa dan sunnah-sunnahnya. Kita masih di qismul awal, yaitu adabuz zahirah, adab zahir. Yang mana yang sudah kita bahas, ini review sedikit ya, refresh sedikit. Yang sudah kita bahas dari adab zahir itu, dimulai halaman 147 itu. Adab zahir diantaranya mubadarah bil fitri inda tahaqquqil huruf ya, menyegerakan fitr ya. Saya refresh dari halaman 147, selayang pandang saja, takut kok sing baru melo gak nyambung nanti ya. Al-Qismul awal, jadi ada 2 bagian ya. Pasal 12 ada 2 bagian, ada adab zahir, ada adab batin. Kita masih berada di adab zahir. Nah, di antara adab zahir itu di situ sebutkan di 147, mubadarah bil fitr inda tahaqquqil huruf. Minha ai ya, iku setengah saking adab pira-pira adab zahir iku utawi al mubadarah ya, bersegera ya, cepat-cepat bil fitri, dengan berbuka membatalkan puasa. Indah, tapi ada tapinya, indah tahaqquqil huruf, ketika sudah yakin terbenam, bukan cepet-cepet toh. Kita yakin terbenam. Nah, yakin terbenam bisa batal kalau seandainya umpama ya gerudak-geruduk tanpa ada ijtihad, terus tiba-tiba dia asal anu aja ya, nyosor saja ya. Ternyata setelah itu baru yakin, baru tahu loh, tadi ternyata saya minum itu masih belum maghrib, baru kurang 1 atau 2 menit. Waduh, ya batal sudah. Assalamu menuju gerusa. Jadi mubadarah itu ketika tahaqququl huruf, ketika sudah yakin. Bahkan kalau kita masih syak, harus kita tunda dulu sampai kita sudah yakin. Ya, tapi jangan was-was juga. Kenapa? Karena itu sudah kita bahas, itu inzil fajidalana itu hadisnya ya. Hadisnya sudah disebutkan di 147. Nah, di situ ceritanya kan, hadis itu kan Rasul turun untuk buka, SAW bilang siapkan buka, kata Rasul. Ya Rasulullah, di situ masih ada matahari. Ya Rasulullah, inna alaika naharon, masih ada siang di sana. Memang karena ada diffraksi sinar dari, kan ada diffraksi sinar itu. Diffraksi sinar itu gambarannya kalau pintu dibuka, itu kan kalau di kamar tuh ada sinarnya tuh kelihatan lebar kan? Nah, itu namanya diffraksi sinar. Nah, matahari itu sudah mau, sehingga sinar matahari itu masuk ke celah yang sempit, sehingga terjadi diffraksi sinar. Jadi kelihatannya memang kalau di barat itu kelihatan masih agak terang, tapi kalau kita lihat di timur sudah mulai kegelapan, itu sudah mulai. Nah, ini sahabat, belum ya Rasul, masih siang, katanya sahabatnya. Iya, sudah kamu buka. Belum ya Rasul, masih siang ya. Tapi hikmahnya ngeyelnya sahabat itu kan kita jadi jelas bahwa hukumnya itu ternyata ya memang begitu. Artinya ya belum petang dedet langsung, tidak langsung gelap gulita kan, proses. Itu masih ada siang ya Rasul, inzil, sudah siapkan buka. Iyalah semuanya sampai 3 kali. Ya, artinya dari sini memang ya itu tadi, bahwa memang matahari itu masih proses.
Sehingga jangan heran masih ada berkas cahaya di ufuk barat, tapi di ufuk timur sudah gelap, sudah mulai kegelapan itu sudah mulai merebak, sudah mulai merangkak untuk kegelapan itu dari ufuk timur. Dari barat memang sudah itu. Kemudian termasuk sunnah juga yang menyegerakan berbuka tadi ya, 147 ya. Terus kemudian di antara kesunahan juga adalah mana poinnya itu? Ini masalah iftar ini pirang halaman. Masalah iftar itu tadi dibahas sama Imam Ibn Hajar tuh 147 sampai 12 halaman. Ya, 14 halaman tuh bahas iftar itu toh. Terus bahas wisol, kemudian beliau bahas wisol itu. Ya. Kemudian di sunnah berbuka. Oh itu, wamina itharul iftar. Itu, halaman 152. Wamina itharul iftar, memilih iftar, memilih buka. Mimba ini saya makul masyhur ala rutop. Di antara seluruh makanan-makanan dan minuman yang enak-enak, dia pilih sunnahnya Kanjeng Nabi, rutop. Sono es campur, es teler, macam-macam. Dia pilih sunnahnya Kanjeng Nabi yaitu rutop. Ya. Kurma yang hampir masak. Suma tamar, kemudian kok ini jarang rutop. Kemudian tamar, kurma yang masak, yang sudah masak. Kemudian kemudian air. Kalau ada air zam-zam, alhamdulillah air zam-zam. Kalau tidak ada air biasa. Baru kemudian yang manis yang alami, itu buah-buahan yang manis yang tidak disentuh oleh api. Baru terakhir yang disentuh oleh api. Kolak lah macamnya wis pokoknya. Tidak usah dibahas pagi-pagi bahas makanan. Terus itu ya, di antara sunnahnya adalah sunnah dalam memilih makanan berbuka dengan urutan seperti tadi. Kemudian di antara sunnah lagi, mana loncat lagi, halaman 156. Wa mina al-adhkar, zikir ketika setelah berbuka, wa malaka sumtu dan seterusnya. Ya. Dan ini sekali lagi itu sunnahnya itu dia minum dulu. Ya. Minum dulu dia batalkan baru wa malaka sumtu bismillahirrahmanirrahim. Baru dia minum, dia makan atau dia makan kurma 3 butir, batalkan dulu, jangan ke susu makan yang lain. Bahkan kalau bisa nanti makan beratnya itu nanti aja kalau mau makan nasi apa. Kalau Nabi itu biasanya cuma menyecap air kalau tidak ada kurma, kalau ada kurma beliau ngambil kurma 3 butir atau lebih witir ganjil, kemudian beliau sholat maghrib. Ya. Bahkan di akhir malam, akhir Ramadan, beliau itu mengakhirkan bukanya ke sahur. Jadi cuma mengambil kurma saja, terus tidak makan apa sampai sahur. Baru sahur beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-azkar allati tuqalu aqibal fitr. Itu di antara doa-doanya itu ya. Alhamdulillah fasumtu wa razaqani fa aftartu di halaman 157. Itu macam-macam, tinggal Allahumma sumtu ala siyaftu qabal minni innaka sabil alim. Dan doa setelah doa yang warid ada lagi Allahumma ya azim anta ilahi. Ya firu dzambal azim wa la yafiru dzambal azim la yafiru dzambal illa anta. Ya firu dzambal azim wa la yafiru dzambal azim illa azim itu. Ya, jadi dibaca doa-doa yang warid dari Kanjeng Nabi, setelah itu baru doa kita. Terserah kita mau doa, enggak bisa ya doa sapu jagat. Ya Allah, nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun SAW. Saya mohon padamu kebaikan yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah dimintai perlindungan oleh Rasulullah SAW. Selain sapu jagat yang Rabbana atina itu sapu jagat juga. Terus beliau membahas tentang wisol, tidak bolehnya wisol dan seterusnya, itu sudah kita bahas. Intinya wisol itu sebetulnya memang jumhur ulama muktamadnya melarang, cuma dibolehkan bagi orang-orang tertentu yang memang dia sudah makomnya lain, dia sudah itu toy dalam istilah tasawuf. Dan sudah kita sudah bahas panjang lebar. Kemudian al-awwal bil adhi alaih,
sahur ya. Wa minha as-sahur, sekarang kita membahas sahur. Ya. Wa fi naw'ani, dan di dalam pembahasan sahurnya ada dua macam, yaitu hath alaih, al-awwal fil ati alaih 164. Fil ati alaih ya, itu kan. Habis itu. Ya. Kan masa tidak ada ore-ore aneh. Ya. Jadi dalam sahur sekarang termasuk sunnah puasa tadi sudah kita bahas tadi ya. Menyegerakan berbuka ketika sudah terbenam matahari, yakin sudah terbenam. Kemudian memilih makan untuk berbuka dari paling afdol sampai ke bawah. Kemudian doa, jangan lupa. Jangan balas dendam saja. Ya. Doanya, karena itu mustajab. Kapan lagi kita doa? Doa mustajab, doa 3 kata salatun dakwatuhum la turaddu. 3 orang doa mereka tidak di dakwatul musafir, dakwatul mazlum, dakwatul shaim. Doanya orang yang musafir, kalau bepergian itu jangan jelalatan saja. Kalau bepergian itu doa. Dakwatul musafir, doanya orang yang musafir itu mustajab. Doanya orang yang mazlum dizalimi itu mustajab. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Baik ketika buka puasa maupun ketika dia puasa, terutama ketika buka puasa. Dan itu memang sahabat itu sebagian diriwayatkan Abdullah bin Umar bahkan mengumpulkan keluarganya untuk doa bersama ketika buka puasa itu, karena mereka tahu bahwa itu waktu yang mustajab. Kemudian sahur, wa minha ay wa min adabis shaum, termasuk adab-adab puasa adalah sahur. Itu suhur. Suhur itu sahurnya, sahur itu makanannya. Kalau pakai fathah, kalau pakai dhammah itu apa namanya? Perbuatan suhurnya. Seperti wadu sama wudu. Wudu itu perbuatannya. Wadu itu air wudunya. Fi naw'ani, pada pembahasan sahur ini ada 2 macam pembahasan. Al-awwal, yang pertama fil hati alaih, tentang anjuran untuk sahur. Akhraja Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya Syaikhan, Bukhari Muslim, an Anas, dari sahabat Anas. Wa Tirmidzi, juga Imam Tirmidzi meriwayatkan, wa Nasa'i, Imam Nasa'i wa Ibnu Majah, an Anas, juga dari Anas. Wa Tirmidzi wa Nasa'i Nabi Hurairah, juga Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa Ibnu Mas'ud, juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa Ahmad an Abi Sa'id, Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna bis sahuri barakah, bersahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Wa rawaya aidan, juga telah meriwayatkan 2. Rawaya rawau, fa'ala fa'alu, rawaya 2. Siapa 2 itu? Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan 2 orang itu Syaikhan. Aidan juga, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia itu berada pada kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus sahura, dan mengakhirkan sahur. Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan an rajulain, dari seseorang sahabat, qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatasahhar. Ya, saya masuk, kata rajul tadi, kepada Nabi SAW sedangkan beliau sedang sahur. Wa qala innaha barakatun ataqumullahu iyyaha wala tada'uhu. Sesungguhnya sahur ini, maka sahur ini adalah barakah, keberkahan. Ataqumullah, yang telah memberikan kepada kalian siapa? Allah, iyyaha, kepada keberkahan tadi. Fala tada'uhu, maka jangan kamu tinggalkan makan sahur ini. Sebab dia adalah keberkahan, barakah, tambahan kebaikan untuk memperkuat puasa kita. Ya. Wa Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban meriwayatkan dari sahabat an Amr bin al-As, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, berkata qala Rasulullah SAW, berkata Amr bin As, Rasul bersabda SAW, fadlu ma baina siyamina wa siyamil kitab aklatus sahur. Keutamaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Itu kelebihan. Jadi kelebihan puasa kita dari puasa kita adalah makan sahur. Mereka tidak sahur. Ahli kitab dulu. Wa Ahmad Nabi Said, ahli kitab sekarang tidak puasa. Dari Ahmad, ya, dari Imam Ahmad meriwayatkan daripada sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, as-sahuru aklatun barakatun fala tada'uhu. Sahur itu adalah makan yang berkah, atau aklatu barakatin, makan yang penuh keberkahan, maka jangan kalian tinggalkan. Fala tada'uhu, itu bukan da'a yad'u ya, tapi wada'a yada'u. Jadi fala tada'uhu, bukan fala tada'uhu.
Kalau da'a yad'u artinya memanggil. Kalau wada'a yada'u meninggalkan. Fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan. Walau an yajra'a, meskipun kamu menegur. Ahadukum, siapa seorang dari kalian, jur'atan atau jar'atan, satu keteguhan min ma'in dari air. Itu masdar marrah. Jara'a yajra'u, fa'latan jar'atan, satu kali teguh. Syarbatan, satu kali minum. Aklatan, satu kali makan. Itu masdar marrah. Jar'atan, satu kali teguhan dari air. Meskipun kamu sahur itu cuma meneguh air, meskipun dapat sunnahnya sahur. Fa inna Allah malaikatu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sebab Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Maksudnya melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada orang yang sahur itu. Kadang kita termasuk, amin ya Pak, amin, yang betul-betul sahur, ya dapat semua itu tadi. Amin ya Pak, amin. Wa Ahmad wa Nasa'i, Imam Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari rojul, seseorang, inna sahura barakatun ataqumuhallah fala tada'uha, sungguhnya sahur itu adalah suatu keberkahan. Ataqumuha, yang telah memberikan pada kalian hak akan keberkahan itu siapa? Allahu, siapa Allah Ta'ala. Fala tada'uha, maka jangan kamu tinggalkan akan keberkahan barakah tadi itu. Wa Ahmad an Jabir, Imam Ahmad dari Jabir bin Abdillah meriwayatkan, bahasa sahur gitu, nanti di pedot berarti. Ahmad dari Jabir, ya, meriwayatkan dari sahabat Jabir, man arada yasuma falyatasaharu bi syai'. Siapa yang hendak berpuasa hendaknya yatasahhar bi syai'in, hendaknya dia bersahur walaupun dengan syai', dengan sesuatu sedikit, yang sedikit. Wa Abu Ya'la dari Anas, Abu Ya'la meriwayatkan daripada Anas bin Malik, tasaharu walau bijur'atin min ma'in, bersahurlah kamu walau dengan seteguk daripada air. Wa Ibnu Adi meriwayatkan dari Ali an Aliyin radhiyallahu majma'in, tasaharu walau bisyarbatin min ma', bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk daripada satu minuman daripada air. Wa aftiru, berbukalah kamu walau ala syarbatin min ma', meskipun atas satu minuman daripada air, satu teguhan daripada air. Wal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya, fi tarikhihi. Wa Dailamiyu, dan Imam Dailami meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, arba'un man fa'alahunna qawiyya ala siyamih. Ya, 4 perkara, siapa yang melakukan 4 perkara itu maka dia akan kuat atas puasanya. Ayyakuna awwala fitri alama, hendaknya awal bukanya itu atas air, itu kurma tadi. Wala yada'us sahur, dan jangan, yang nomor 2 itu nomor 1 ya, hendaknya bukanya itu air atau kurma. Karena kurma itu glukosanya itu menurut penelitian itu gula yang paling gampang diurai dan langsung dirasakan oleh tubuh, pengganti energi yang sudah hilang. Ya. Siapa yang melakukan ini maka dia akan kuat puasanya. Yang pertama, berbuka atas air, dan kedua, tidak meninggalkan sahur. Wala yada'ul qailah, yang ketiga, tidak meninggalkan tidur siang. Yang keempat, wa ayyashumma syai'an min tibin, hendaknya dia mencium sedikit daripada tib, daripada wewangian. Kan makro ya, sebelum fajar. Sebelum fajar dia cium daripada wewangian. Sebab ada riwayat yang lain, salah satu kuncinya awet muda itu, ya, itu adalah mencium wewangian tadi itu waktu sahur. Yang lain adalah menikah dengan gadis. Yang ketiga saya lupa. Itu diantara anunya awet muda. Bibsa dah ada. Hadir habis. Katanya mau proposalnya 120 tahun ya, harus ya 125 ya. Wal Hakim, jadi empat perkara tadi kalau ingin kuat, teman-teman. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan anhu dari Anas juga radhiyallahu anhu, man ahabba ayyaqwa 'ala shiyam, siapa yang suka untuk kuat siapa man atas puasanya, falyatasahhar, maka hendaknya dia sahur. Wal yashumma tiban, hendaknya dia mencium wewangian. Wal yuftir 'alal ma', hendaknya dia berbuka atas air. Wa anhu, juga dari Anas aydan juga radhiyallahu an, man akala qabla yashrab, siapa yang makan sebelum minum. Wa tasahhara lalu sahur. Wa syariba lalu dan minum. Wa masa syai'an minat tib, lalu memakai sedikit daripada wewangian, qawiya 'ala shiyam, maka dia akan kuat atas puasa.
Nah, riwayat di Bayhaqi tadi itu, Kanzul Ummal juga meriwayatkan hadis itu. Wa qauluhu ya, sahurnya dikasih bukhur. Jadi sahur dupo menyan ya, sahur menyan sampai sahur dan wangian. Kenapa? Karena kalau siang hari kan sudah mulai puasa itu makruh kan. Makruh untuk yang thayyibat, segala yang nyaman, baik nyaman itu berupa apa? Pewangian berupa, ataupun nyaman itu berupa sesuatu yang didengar walaupun itu halal umpama. Atau yang nyaman berupa apa saja, bersentuhan dengan istri itu kan halal. Tapi di siang hari bisa ditinggalkan, itu makruh. Segala yang syahwat di siang hari itu taklilu syahwat di antara yang sunnah. Atau makruh bahkan tenggelam dalam syahwat meskipun itu halal. Nah, iya, sunnah. Qailulah kan sunnah, walaupun di luar Ramadan ya tetap sunnah. Qailah itu kan qailulah itu. Ya, itu tetap sunnah. Ya qailulah itu sebelum zuhur itu. Zuhur bangun. Nah, bukan 14. Wa qawlu wa la yuftir 'alal ma'. Wa qawlu qabla yashrab. Mukhalif lil hadis sabiq musabbi talama. Sedangkan sabda beliau yang ada di riwayat yang lain, janganlah berbuka atas air. Dan juga apa? Ucapan beliau qabla yashrab, makan sebelum minum, itu mukhalif. Itu berbeda atau berlawanan dengan hadis-hadis yang sabiqah yang telah lalu. Hadis sabiqah al-musarrihah yang melugaskan bil fitri alal ma, untuk berbuka dengan air inda adami rutobi wat tamar, ketika tidak ada rutob dan tamar, ketika tidak ada kurma yang hampir masak, tidak ada juga tamar kurma yang masak. Ibnu Najjar meriwayatkan tasaharu walau bijura'ati atau bijara'atil ma, berbuka bersahurlah kamu meskipun dengan seteguhan air. Salawatullah alal mutasahirin, salawat Allah atas orang yang sahur, yakni rahmat, cucuran rahmat, pemberian ampunan dari Allah bagi orang yang sahur. Wadailami, juga Imam Dailami mengatakan tasaharu walau aklatan walau haswatan. Imam Dailami meriwayatkan bersahurlah kalian meskipun aklah, satu kali makanan, atau haswah, satu cecapan air. Fa inna aklatu barokah, sebab sahur itu adalah makanan keberkahan. Wa huwa fadlu saumikum wa saumin nasara, dan itu keutamaan kalian dan daripada keutamaan keutamaan puasa kalian daripada puasanya orang-orang Nasrani atau puasa ahli kitab. Keutamaan kita ada di sahur. Wa Daraqutni, Imam Daraqutni meriwayatkan fil afrad, dalam afrad, kitabnya al afrad, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Umamah, Allah barik li ummati fi suhuriha, ya Allah berkailah kepada umatku dalam sahurnya, waktu sahurnya. Tasaharu, bersahurlah kalian walau bi syarbatin mimma, meskipun dengan satu teguhan daripada air, walau bi tamratin, meskipun dengan satu kurma, walau bi habbati zabibin, meskipun dengan beberapa butir kismis. Innal malaikata tusalli ala mutasairin, sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Wa Tabrani, dari Imam Tabrani meriwayatkan dari Abi Suwaid, Allahumma sholli ala mutasahirin, itu Rasul pernah berdoa, ya Allah, sholli, limpahkanlah salawat yakni rahmatmu, salawat yakni rahmatmu atas orang yang sahur. Itu doa dari Kanjeng Nabi SAW bagi orang yang sahur. Wa Abu Muhammad Al-Jawari, ini didoakan orang-orang yang sahur itu oleh beliau SAW. Abu Muhammad Al-Jawari meriwayatkan dalam amalinya, na'am ni'ma ghidha'il mu'min as-suhur. Sebaik-baik makanannya orang mukmin adalah sahur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang sahur. Tabrani wa ghairuh, Imam Tabrani dan selainnya meriwayatkan, innama yaf'alu dzalikan nasara yakni wisal, hanya saja melakukan itu. Jadi siapa orang-orang Nasrani, yakni wisal, yang maksud itu adalah puasa wisal, puasa nyambung terus. Itu yang melakukan adalah orang-orang Nasrani. Walakin sumu kama amarakumullah azza wajal, akan tapi puasalah kalian sebagaimana Allah perintahkan kalian azza wajal, yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Tsumma atimus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Ya. Kemudian fa idza kana al-lail fa'aftiru, kalau sudah malam datang maka berbukalah. Wa Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Sahih meriwayatkan juga Ibnu Hibban, anil Irbad bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah qol, da'ani Rasulullah min sahuri fi Ramadan, telah memanggil saya
siapa Rasulullah SAW untuk bersahur di Ramadan? Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala halumma ilal ghidha atau ghadha'il mubarak, halumma mari engkau wahai Irbad kepada makanan yang penuh berkah, yaitu sahur. Sahabat Irbad diajak sahur oleh beliau SAW. Wa Ahmad wa An-Nasa'i anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bihadhihi sahur, hendaknya kalian menetapi sahur ini, fa innahu huwal ghidhaul mubarak, karena sesungguhnya dia adalah makanan yang penuh berkah. Wa Ibnu Adi an Jabir, Ibnu Adi meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khairu suhurikum at-tamr, khairu sahurikum at-tamr, sebaik makanan sahur kalian adalah kurma. Tabraniyu, sebagaimana buka tadi ya, buka juga sebenarnya dengan kurma. Kalau makan itu sisakan atau makan kurma dulu baru kemudian makannya. Tabrani Anis Sa'ib bin Yazid, Imam Tabrani meriwayatkan dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, nikmat sahuri tamru, sebaik sahur adalah kurma. Yarhamullahul mutasahirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang bersahur. Tabraniyu, Imam Tabrani meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, nikmat sahuril muslimi at-tamru, sebaik-baik sahurnya orang muslim adalah tamar, kurma. Ibnu Asakir meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nikmat sahurit tamru, sebaik-baik sahur adalah tamar, kurma. Wa nikmal udmi al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Yarhamullahul mutasairin, semoga Allah merahmati orang-orang yang sahur. Wa Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abu Dawud meriwayatkan dari orang yang daripada Abu Hurairah wa Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban dan Hakim. Wal Hakim qala, berkata Imam Hakim, qala Rasulullah SAW, berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, nikmat sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Wa Ibnu Majah wal Hakim Tabrani wal Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim Tabrani, Baihaqi meriwayatkan radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, istainu bi ta'ami sahari ala siyamin nahar, minta tolonglah kamu dengan makan di sahar. Sahar itu waktu sahur. Sahur itu pekerjaannya, sahur itu makanannya, suhur itu pekerjaannya, pakai waw ya. Suhur, sahur. Tapi sahar ini waktunya. Sahar itu 1/6 malam menjelang subuh, itu sahar. Jangan keliru. Beda ya, kalau sahur pakai waw. Istainu bi ta'amis sahar, minta tolonglah kamu dengan makan di waktu sahur, di waktu sahar, waktu menjelang subuh. Ala siyamin nahar, atas siam di siang hari. Wa bi qailulatin nahar ala qiyamil lail, minta tolong kamu dengan qailula di waktu siang, tidur sebelum zuhur, untuk bangun malam. Hadis sahih. Atsani fi waqti, perkara kedua tentang sahur adalah waktunya sahur. Ini tadi kita baru menyelesaikan yang pertama, has alaih, anjuran untuk sahur. Pembahasan kedua nanti, waktunya sahur yang afdal itu bagaimana, waktu masuk sahur itu kapan. Waktunya adalah pertengahan malam, afdalnya adalah menjelang, yaitu 1/6 waktu sahar itu. Nanti akan dibahas panjang lebar dengan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum habib mahbub sayyidina syafiina sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Husain, jami' Imam Muhajir bin Badil al-Basri, semoga Muhammad bin Ali bin awliya ulama uhfaz Qur'an Husain hadis ulama amin wa rasul malik baqarbiyah sallallahu alaihi wasallam qadibuddin wa muslimin umma khususan Imam Bukhari Muslim dan tasawuf al-ijma'i bin Hajar Syekh bin jami' muslimin ulama وكاتب وسرار من وارم والدين الدنيا الآخرة والدين خاصة من سمين بن عمام اللهم سابقا رائقا توسع من مغفرة الجنة ونغفر على المسلمين ويغث المسلمين ويرحم المسلمين ويولي عليهم خيارهم ويصرف عن شرارهم ويجنبنا وإيامنا الفتن محن مضابنا وطن وأن الله يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا وقوانا وسجودنا قرانا وإنا على ذلك بالتوفيق من الله وبفضل جوده وكرمه ويتقبل بمنه وفضله وجوده وكرمه وأن الله يعين الصيام والقيام والعبادة التمام في هذا الشهر الخاص والعبادة التمام قبول التام وأن الله يوفقنا ليلة القدر مع كمال حظ وأوفر نصيب كل نية صالحة جامع وسقوط من الموت بأمر الله طيب في تطلع ورضا سيكام الجنة وساق وأمر رسول كل نية صالحة النبي صلى الله عليه وسلم سأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا واعترفنا بأننا نقترف
أننا شرفنا حلال الله فتب علينا توبة توصل كل أوبة استر لنا العورات آمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الأبي وآله وصحبه إذا تقصص والحمد للإله بالبدء ومدينا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت بارك لنا بما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى علينا ولا يعز ولا يقضى ربنا ولك الحمد لله قد صبرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله.